Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi review atau bedah bukunya atau modul pelatihan kita ya, PTB Harmoni Syakuro. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita berikan penjelasan-penjelasan terkait masalah yang berhubungan dengan pasutri, atau lebih tepatnya itu hubungan seksual antara suami istri. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hubungan yang berkualitas, itu ternyata ada beberapa item yang mesti kita uraikan satu persatu dan kita berikan solusinya. Nah, diantaranya kemarin kita sudah jelaskan tentang masalah psikologinya, tentang masalah pembuluh darah dan pengentalan darahnya, kemudian anatomi daripada organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan, kemudian juga kemarin tentang otot ya, tentang otot-otot yang berkaitan atau terkorelasi dengan posisi organ-organ reproduksi, yang di situ banyak terjadi permasalahan ya. Teman-teman sekalian, sekarang kita bahas tentang teknik gerakannya. Nah, di sini menjadi ciri khas ya, teman-teman sekalian, posisi duduk. Nah, bagaimana sebelum menterapi itu terapis harus memahami dulu posisi duduknya, dan ini saya menformulasikan mungkin ya. Jadi posisi duduk itu saya kaji dulu kita memijat itu dengan fokus ke pasien gitu ya, kurang memperhatikan daripada terapisnya. Nah, ternyata setelah saya rasa-rasain kok memijat itu pinggul kita juga lumayan gitu ya, ada beban, ada rasa ngilu-ngilunya juga. Nah, ini jadi perhatian saya. Nah, kemudian saya coba cara ini, cara itu ya, sampai saya merasakan satu posisi di mana ketika saya memijat itu tidak ada beban di pinggul saya. Nah, kemudian saya peta-petakan, saya tandain gitu ya, kemudian saya kasih nama. Nah, ini namanya juga dengan bahasa Sunda ya, yang menunjukkan ini adalah pijatan daerah kita gitu mungkin ya. Nah, jadi duduknya ada duduk mutiara 1, mutiara 2, duduk japati, dan dadali manting, merak emas, dan seterusnya. Itu menunjukkan karakter dari gerakan yang dihasilkan ya. Dengan duduk ini menghasilkan gerakan yang ringan ya, sifatnya stimulan. Kemudian dengan duduk ini gerakannya, kekuatannya sedang, pijatannya yang ini kekuatannya kenceng, dan seterusnya. Itu bisa dilihat dari posisi duduk terapisnya. Nah, jadi yang pertama itu duduknya aman insyaallah ya untuk terapis, jadi tidak membebani pinggul terapis. Jadi selain kita nerapi orang, jadi sebetulnya kita juga sedang menterapi diri kita sendiri dengan posisi-posisi duduk ini, dan juga dengan goyang ya, goyang bambu namanya. Ada 2 tipe, ada goyang yang tipenya kanan kiri, ada yang maju mundur gitu ya. Itu akan membuat terapis ini sambil bersenam gitu ya, melakukan senam untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian dari sisi tekniknya seperti yang kemarin kita bahas, bahwa secara anatomi tubuh kita itu oleh tulang belakang dibagi menjadi 6 bagian ya, yang sudah kita jelaskan kemarin. Kita ulas sedikit, yaitu bagian depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Dan secara fitrah kita dikaruniai namanya fleksi, atau bahasa kitanya itu fleksibilitas atau fleksibel ya. Apa itu fleksibel? Dimana yang kiri bisa menjangkau yang kanan menjangkau yang kiri, yang atas bisa menjangkau yang bawah juga bisa menjangkau ke atas, kemudian berputar yang depan ke belakang, yang belakang juga ke depan. Nah, batas maksimal daripada jangkauan fleksibilitas kita itu disebut sebagai range of motion atau ROM gitu ya. Jadi kita bisa ngecek nih, coba tangan kirinya pegang bahu kanan ya. Kalau mampu memegang tanpa rasa sakit, tanpa keluhan apapun, berarti ROM-nya itu masih normal ya. Tapi kalau kita mau
megang pundak ya dengan tangan kanan, misalkan mau megang pundak kiri kok rasanya sakit. Nah, itu berarti ada masalah dengan ROM-nya, range of motion-nya. Nah, jadi dengan pemijatan kita itu akan dikembalikan lagi ya. Oke. Jadi itu yang kedua itu masalah jalur ya. Jadi pijat kita itu pakai jalur seperti yang pada gambar ini ya. Jadi pemijatan PTB itu apa yang dipijat belum tentu itu yang dipegang. Nah, seperti gambar ini ya. Kita sedang megang telapak kaki sama paha mungkin ya kalau yang dilihat kasat mata. Nah, tapi sebetulnya yang sedang kita perbaiki, yang sedang kita pijat itu adalah betis belakang dan paha belakang. Nah, kemudian ke bawah lagi ke gambar yang ini kita memegang tumit dan ujung pantat ya, mungkin pantat bagian bawah, tapi sebetulnya yang sedang kita pijat itu adalah di bawahnya lagi, yaitu di atasnya pantat atau di punggung. Nah, di situ akan terasa rasa tarikan-tarikan. Nah, dan tarikan itu sendiri adalah membebaskan sumbatan dan memperbaiki posisi otot. Nah, itu adalah cara pemijatan kita. Nah, kemudian ada satu otot yang sangat inti mungkin ya dalam pemijatan kita, itu namanya otot perineum. Nah, perineum itu letaknya di bawah, di bawah alat kelamin, di atasnya dubur. Nah, itu namanya otot perineum. Nah, sepanjang pemijatan itu tidak pernah dipegang otot perineum itu, tapi hampir semua pijatan kita yang melibatkan kaki dan pinggul itu mengarah ke situ tanpa kita memegangnya ya, seperti yang kita lihat di gambar-gambar ini ya. Jadi perineum itu terus-terusan kita stimulasi. Kenapa? Karena itu disebut sebagai pondasinya kelamin, entah itu laki-laki dan perempuan. Oke, teman-teman sekalian bisa membuktikan ya caranya gimana. Pertama, caranya ketika kita pengen buang air kecil atau buang air besar, otot inilah yang kita stimulasi untuk menahan dan melepas hajat kita ya. Jadi sadar nggak sadar gitu ya, kalau kita nahan buang air kecil atau buang angin atau buang air besar, otot inilah yang kita tekan kita tet gitu ya. Jadi tertahan buang air kecilnya. Nah, yang kedua caranya adalah ketika kita ereksi, coba dipegang dengan jari kita otot di bawah kelamin di atas dubur itu, maka kita akan merasakan ada satu otot yang tegang, atau orang Sunda bilang itu ngabagal ya. Ngabagalnya itu kerasa gitu ya. Dan lebih kerasa lagi itu ketika ereksi. Nah, di situ ada satu titik ya, ketika seorang laki-laki mau ejakulasi. Ini kalau pengen orang-orang yang pengen ber-KB mungkin ya. Jadi ketika mau ejakulasi itu otot perineumnya ditekan set gitu ya. Nanti kita akan merasakan sperma itu tertahan. Oh, ada sperma yang mau lewat itu tertahan. Kemudian kalau kita nekennya kuat itu spermanya nggak jadi keluar. Jadi ejakulasinya tetap ada, rasa nikmatnya tetap ada, tapi spermanya nggak jadi keluar. Nah, ini jangan dibeja-beja ya, jangan kasih tahu. Ini cara kita menotok membatalkan keluarnya sperma. Tapi ini satu yang tidak baik ya, karena sperma itu memang harus dikeluarin ya teman-teman. Tidak boleh terlalu sering karena kalau ditahan itu dia balik lagi, terserap lagi, dan dia punya umur ya. Kalau dia umurnya sudah habis ya dia mati. Kalau tidak di luar, matinya ya mati di dalam tubuh terus membusuk ya, itu dia nekrosis, jadi penyakit ya. Jadi jangan terlalu sering ya, sesekali bolehlah, nggak apa-apa. Atau sekedar untuk membuktikan ucapan saya benar nggak sih, ketika mau ejakulasi ditekan di situnya merasakan ada yang mau lewat terus ditahan, nggak jadi deh, balik lagi. Nah gitu ya. Nah itu namanya otot perineum. Ada juga yang menyebutnya otot PC atau pubococcygiosus ya. Pubococcygiosus ya sama aja, itu juga, cuman beda memberikan istilahnya. Nah, terus yang ketiganya ini terapisnya juga sama Pak. Jadi ketika kita melakukan gerakan-gerakan terapi, nah seperti ini, posisi tangan kita seperti ini tuh badan kita goyang-goyang. Jadi depan belakang itu juga sama ya.
terapis itu sedang melakukan senam Kegel. Senam untuk perineumnya sendiri. Jadi ketika kita nerapi orang itu ya pada saat yang sama kita menerapi diri kita sendiri, Pak. Gitu ya. Dan ini juga berlaku hal yang sama untuk perempuan juga ya, bukan berarti pijat ini hanya untuk laki-laki saja, tidak ya, tapi perempuan juga bisa merasakan manfaat yang sama. Oke teman-teman sekalian, mungkin sementara cukup dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Silahkan yang mau order, insya Allah stoknya masih tersedia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.